향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang imunisasi. Apakah imunisasi itu? Dan apakah vaksin itu? Vaksin yaitu jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun atau kekebalan dengan membentuk antibodi di dalam tubuh. Nah, antibodi ini yang melindungi tubuh di masa yang akan datang. Vaksin terbukti menyelamatkan anak-anak dari resiko tertular penyakit yang berbahaya. Mengapa imunisasi itu penting? Karena bisa mencegah resiko tertular dan terserang penyakit infeksi menular yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kecacatan permanen dan bahkan kematian. Tujuan umum program imunisasi di Indonesia: menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak. 1. Melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus penyakit tertentu. 2. Mencegah tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tersebut. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Bagi masyarakat. 1. Mencegah epidemi atau wabah penyakit menular tertentu. Kedua, menekankan biaya dan pengeluaran karena pencegahan lebih murah daripada biaya pengobatan. Alasan perlu imunisasi. Yang pertama, imunisasi cepat, aman, dan sangat efektif atau relatif murah. Yang kedua, sekali diberikan imunisasi, kemampuan tubuh melawan penyakit akan lebih baik. Ketiga, jika tidak diimunisasi, anak berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan dan bahkan kematiannya. 6 jenis imunisasi. Yang pertama, hepatitis B. Penyakit jangka pendek yang terjadi dalam 6 bulan pertama setelah seseorang terkena virus hepatitis B adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB yang dapat menyebabkan peradangan pada hati secara akut atau menahun. Tanda dan gejala penyakit hepatitis B: sakit perut, penyakit kuning, mual dan muntah, pembengkakan perut, gatal pada perut, penurunan berat badan. Yang kedua, penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi bakteri selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Penyakit ini dapat menyerang anak-anak maupun remaja. Tanda dan gejala penyakit difteri: muncul lapisan tipis berwarna putih atau keabuan menutupi tenggorokan dan amandel, sulit bernafas dan sakit sewaktu menelan, demam 38 derajat Celcius dan pembengkakan leher, pilek cair menjadi kental dan kadang bercampur darah. Pertusis atau batuk rejan adalah infeksi bakteri pada paru-paru dalam saluran pernafasan yang mudah sekali menular. Seringkali disebut batuk rejan dan juga dikenali dengan istilah batuk 100 hari karena riwayat batuk yang tak kunjung sembuh bahkan hingga 3 bulan lebih. Tanda dan gejala pertusis atau batuk rejan. Tahap pertama atau fase gejala awal dan sangat menular, yaitu hidung berair dan tersumbat, bersin-bersin, mata berair, radang tenggorokan, batuk ringan, demam. Tahap kedua sekitar 24 minggu. Gejala flu mereda, batuk makin parah dan tidak terkontrol, ada tarikan nafas panjang lewat mulut dan berbunyi hop, mengalami muntah, dapat muncul perdarahan di bagian bawah mata. Tahap ketiga, fase penyembuhan sekitar 2 bulan lebih. Batuk rejan tetap ada atau lebih keras, gejala lain mulai membaik. Selanjutnya, tetanus. Kerusakan sistem saraf yang disebabkan racun bakteri berbahaya atau Clostridium tetani sebagai penyebabnya, masuk melalui infeksi perlukaan atau luka terbuka, memunculkan kondisi kejang yang ditandai dengan kaku otot yang dimulai dari rahang hingga leher. Tanda dan gejala: otot mengalami tegang dan kejang menyakitkan, rahang terkunci dan tidak bisa dibuka, dan leher kaku, sukar atau sulit menelan, otot perut terasa keras. Ketiga, penyakit polio. Penyakit menular akibat virus polio yang menyerang sistem saraf pusat, khususnya pada balita yang belum melakukan vaksinasi polio.
Penyakit polio atau poliomyelitis disebabkan oleh virus polio dan sangat mudah menular. Tanda dan gejala polio. Gejala mirip flu, sakit kepala dan punggung, demam, sakit tenggorokan, mual dan muntah, konstipasi atau diare, kaku leher, terasa sakit di anggota badan, antara tangan, kaki, dan seterusnya. Yang keempat, penyakit campak. Campak adalah penyakit infeksi menular yang sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama yang belum imunisasi campak. Infeksi virus yang ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh dan sangat menular dan bisa mengakibatkan komplikasi serius. Tanda dan gejala: demam tinggi, mata merah berair, mata sensitif terhadap cahaya, pilek, batuk kering, nafsu makan turun, bintik putih di mulut dan tenggorokan, ruam kulit kemerahan selama 7-14 hari. Pencegahan penyakit campak: 1. Imunisasi campak. 2. Jaga kebersihan diri. 3. Hindari kontak langsung dengan penderita. Selanjutnya, penyakit rubella. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi yang disebabkan virus rubella. Lebih ringan dari campak, namun bisa sangat berbahaya jika menyerang ibu hamil karena dapat menyebabkan sindroma rubella congenital atau CRS atau congenital rubella syndrome. Tanda dan gejala rubella: bintik-bintik merah dan gatal, ruam merah mudah khas yang biasanya berlangsung 1 minggu, demam dan badan menggigil, sakit kepala, mata merah, tidak nafsu makan, dan nyeri sendi. Tuberkulosis atau TBC paru-paru. Penyakit menular yang disebabkan kuman atau basil Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar bakteri tuberkulosis atau TBC menyerang paru-paru, meski juga bisa mengenal organ-organ tubuh lainnya. Gejala-gejala tuberkulosis atau TBC klasik yang sering muncul: batuk, atau juga bisa berdahak yang berlangsung selama lebih dari 21 hari, berat badan turun, tidak nafsu makan, demam, keringat di malam hari, batuk berdarah, nyeri dada, dan lemah. Yang keenam, penyakit Haemophilus influenza tipe B atau HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B sebagai penyebab utama meningitis pada anak-anak umur di bawah 5 tahun. Infeksi dapat mengakibatkan 1. Meningitis atau infeksi selaput keliling otak dan saraf punggung. 2. Epiglotitis atau bengkak parah epiglotis di belakang tenggorok. 3. Pneumonia atau infeksi paru-paru. 4. Osteomyelitis atau infeksi tulang dan sendi. 5. Selulitis atau infeksi jaringan di bawah kulit, biasanya pada muka. Tanda dan gejala HIV. 1. Meningitis, yaitu demam, sakit kepala, kekejangan leher, mual, muntah, dan mengantuk. 2. Pneumonia, yaitu sesak nafas, demam, kurang berdaya, hilang nafsu makan, sakit kepala, sakit dada, dan batuk. 3. Epiglotitis, yaitu sulit bernafas dan menelan, pucat, dan demam. 4. Osteomyelitis, yaitu bengkak, radang, dan sakit pada tulang yang terinfeksi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.